Selamat siang anak-anak kami, siswa-siswi SMA Santa Maria Medan kelas 10 IPA dan 10 IPS dalam pembelajaran daring pada siang hari ini. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas berkatnya kita bisa mengikuti dan melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Dan sebelumnya juga Bapak ingatkan supaya kita menjaga kesehatan. Kita laksanakan protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah kita, supaya kita pakai masker kemanapun kita pergi, selalu pakai masker. Istirahat yang cukup, jaga jarak, dan stay at home. Pada siang hari ini kita belajar pendidikan kewarganegaraan, yaitu merupakan mata pelajaran wajib untuk kelas 10 IPA dan 10 IPS. Maka mata pelajaran ini kita satukan semua. Kelas 10 IPA dan 10 IPS kita sama-sama mengikuti pembelajaran daring ini. Walaupun berbeda kelas, tetapi mata pelajaran yang sama. Maka dengan demikian, mari kita ikuti materi pembelajaran kita hari ini dengan baik. Tetapi sebelumnya, Bapak absen dulu supaya Bapak tahu siapa saja siswa yang hadir dalam atau siapa saja siswa yang mengikuti pembelajaran daring ini. Selamat menyaksikan. Baiklah anak-anak kami, tadi sudah Bapak absen. Sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan materi kita untuk hari ini. Materi kita hari ini berjudul Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara. Nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan negara. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran ini ada 4. Yang pertama, mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inilah yang menjadi tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa diharapkan menunjukkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan yang terakhir adalah menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Inilah yang menjadi tujuan pembelajaran pada materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Anak-anak kami sekalian, nilai-nilai Pancasila. Apa itu sebenarnya Pancasila bagi negara kita? Pancasila itu bagi negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah sebagai landasan ideologi negara. Semua perundang-undangan, semua organisasi apapun yang ada di Indonesia ini harus berdasarkan
Pancasila. Maka pada saat ini dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara, maka tentu harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Tetapi sebelum kita memasuki pokok permasalahannya tentang nilai-nilai Pancasila itu, perlu juga kita pahami hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara itu sendiri. Nah, yang pertama bagian A, yaitu tentang sistem pembagian kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam hal ini yang perlu juga kita ketahui adalah yaitu tentang sifat hakikat negara dan kedaulatan negara. Sifat hakikat negara itu ada 3 sifat. Ada 3 sifat. Memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua. Ya. Sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua. Nah, sekarang mari kita lihat apa itu sifat memaksa. Negara itu punya kekuasaan tertinggi, maka negara mempunyai sifat memaksa. Negara memiliki kekuatan untuk memakai kekuatan fisik secara legal agar perundang-undangan dapat ditaati. Jadi bersifat memaksa itu adalah kekuatan negara, ya. Negara memiliki kekuatan untuk memaksa secara kekuatan fisik dan legal, ya, agar peraturan perundang-undangan ditaati oleh rakyatnya. Itulah sifat yang pertama, sifat memaksa. Tahu kita bukan sifat memaksa? Seseorang dipaksa untuk melakukan sesuatu supaya yang memaksa ini mengharapkan apa yang dapat yang menjadi tujuan daripada orang yang memaksa. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua, sifat monopoli. Apa kira-kira sifat monopoli ini? Dalam hal ini, negara mempunyai hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Sifat monopoli pernah kita dengarkan, kalau mungkin Anda waktu belajar sejarah waktu SMP, tentang monopoli dagang yang dibuat oleh VOC di Indonesia. Ya, hak tunggal Belanda dalam bidang perdagangan, supaya mereka lah yang menguasai aktivitas perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Demikian juga dalam pemerintahan negara, bahwa negara mempunyai hak tunggal, ya. Negara mempunyai hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Itulah sifat monopoli. Kemudian sifat yang ketiga yaitu sifat mencakup semua. Ya, sikap mencakup semua. Yaitu semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Ya, mencakup semua. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat berlaku untuk semua orang tanpa kecuali, tanpa pandang bulu. Semua sama di mata hukum. Ya, biarpun dia pejabat, biarpun dia orang penting,
ya, menduduki jabatan-jabatan tertentu di lembaga-lembaga pemerintahan, dia tetap tunduk pada undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Tanpa kecuali, semua sama. Biarpun petani, ya, biarpun supir, entah apapun pekerjaannya, sama di mata hukum. Itulah sifat hakikat yang harus dimiliki oleh suatu negara. Sekali lagi, sikap memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua. Nah, setelah kita memahami tentang ketiga sifat negara tersebut, adalah kita juga perlu mendalami atau mengetahui tentang kedaulatan negara. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam satu negara. Kekuasaan, kedaulatan, yaitu kekuasaan. Ada tugas negara yang begitu besar. Kekuasaan negara yang besar itu melalui kedaulatan. Jadi kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kemudian bahwa teori kedaulatan itu ada jenisnya. Ya. Jenis-jenis teori kedaulatan, yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Ada 5 jenis daripada teori kedaulatan. Nah, sekarang kita lihatlah dulu apa itu teori kedaulatan Tuhan. Ya, teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan pertama yang menyatakan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu. Ya, segala sesuatu sebagai asal segala sesuatu, causa prima. Dari Tuhanlah didapatkan kekuasaan tertinggi oleh pemerintah atau negara. Kekuasaan tertinggi itu diterima dari Tuhan. Itulah maka dikatakan teori kedaulatan Tuhan. Siapakah tokoh-tokoh pelopor daripada teori kedaulatan Tuhan ini? Seperti Agustinus yang hidup pada tahun 354 sampai dengan 430. Jadi coba bayangkan bahwa teori kedaulatan Tuhan ini sudah dimunculkan oleh Agustinus tahun 354. Kemudian tokoh lainnya seperti Thomas Aquinas sekitar tahun 1215 sampai 1274. Kemudian Hegel 1770 sampai 1831. Itulah tentang teori kedaulatan Tuhan, teori yang pertama. Kemudian yang kedua adalah teori kedaulatan raja. Teori ini berkembang
di Eropa sekitar abad pertengahan, ya, sekitar abad pertengahan, abad 15 dan abad 16. Teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja. Raja dianggap bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Ya, kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Ada undang-undangnya. Ada hukum yang mengatur kekuasaan raja itu sendiri. Tokoh yang meletakkan dasar teori kedaulatan raja ini yaitu Niccolo Machiavelli, ya, Niccolo Machiavelli dan Thomas Hobbes. Niccolo Machiavelli salah satu tokoh, ya, salah satu tokoh yang terkenal pada masa itu. Satu bukunya yang berjudul Il Principe, di mana di sana dikatakan bahwa raja mempunyai kekuasaan tertinggi. Raja melaksanakan kekuasaannya untuk kepentingan negara. Jadi itulah tentang teori kedaulatan raja. Ya. Raja dianggap bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Kemudian yang ketiga, teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatannya adalah negara. Ya, sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi dalam kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Jadi pada yang ketiga ini dikatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu terletak pada negara. Peletak dasar teori ini, teori kedaulatan negara ini antara lain Jean Bodin yang hidup sekitar tahun 1530 sampai 1596, kemudian Hegel 1770 sampai 1831, kemudian Jelinek 1831 sampai 1911, dan Paul Laban tahun 1879 sampai 1951. Maksudnya maksudnya ini bukan Silaban ya, karena kebetulan mungkin ada marga Silaban di situ, bukannya Paul Laban. Itulah teori kedaulatan negara, bahwa kedaulatan tertinggi adalah kekuasaan tertinggi adalah berada di tangan negara. Kemudian teori kedaulatan hukum. Berdasarkan teori ini, bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Ya, berasal dari hukum yang berlaku. Hukum tertulis, ada dua jenis hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis inilah dan yang tidak tertulis inilah yang membimbing kekuasaan pemerintah. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu harus berdasarkan hukum tertulis dan tidak tertulis. Nah, sebagai pelopor teori ini antara lain Hugo de Groot, terkenal ini ya, mungkin Anda sering mendengarkannya.
sekitar 1583 sampai 1645. Kemudian Hugo Crabe 1857 sampai 1963. Immanuel Kant 1724 dan Leon Duguid 1859 sampai 1928. Itulah teori kedaulatan hukum. Nah, masuklah kita kepada teori yang terakhir, teori kedaulatan rakyat, atau juga sering disebut dengan teori demokrasi. Teori ini menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Sehingga pemerintah harus menjalankan kehendak rakyat. Ya. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, sehingga pemerintah harus menjalankan kehendak rakyat. Jadi dapat disimpulkan bahwa negara memperoleh kekuasaan dari rakyatnya sendiri. Negara memperoleh kekuasaan dari rakyatnya sendiri, bukan dari Tuhan atau bukan dari raja. Itulah tentang teori kedaulatan. Yang pertama tadi, Bapak ulangi sekali lagi, yaitu kedaulatan Tuhan, bahwa teori ini, kekuasaan itu berasal dari Tuhan. Kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau kausa prima. Kemudian kedaulatan raja, bahwa teori ini menyatakan raja dianggap dan bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Dan bahkan dikatakan bahwa kedaulatan raja ini adalah merupakan raja berkuasa, dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Kalau kita mungkin pernah dengarkan bahwa raja-raja pada masa Hindu-Buddha di Indonesia dianggap itu adalah merupakan sebagai titisan dewa, ya, titisan dewa. Misalnya Raden Wijaya, ya, Erlangga dan lain sebagainya. Kemudian teori kedaulatan negara ini, yang ketiga adalah teori kedaulatan negara. Negaralah yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Kemudian yang keempat, teori kedaulatan hukum, bahwa raja yang berkuasa harus berdasarkan hukum, ya, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kemudian yang terakhir, teori kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Maka penguasa itu, yang berkuasa itu harus menjalankan apa yang dikehendaki oleh rakyatnya. Baik, anak-anak kami sekalian, setelah kita lihat sifat hakikat negara dan teori kedaulatan itu, maka kita lanjutkan bahwa sifat hakikat negara dan kedaulatan negara itu juga berhubungan dengan kedaulatan suatu negara. Negara itu, suatu negara sah apabila salah satunya adalah berdaulat, mempunyai kedaulatan, ya, mempunyai rakyat, mempunyai wilayah, punya batas-batas wilayah kekuasaan. Nah, demikian juga dalam hal negara, pengakuan kedaulatan dari negara lain juga merupakan unsur yang penting dalam suatu negara.
ada dua hal, ya, ada dua hal pengakuan kedaulatan. Pengakuan kedaulatan secara de facto dan pengakuan kedaulatan secara de jure. De facto, fakta. De jure secara hukum. Kalau misalnya de facto Indonesia itu kapan merdeka? 17 Agustus 1945. Kemudian kemerdekaan Republik Indonesia itu kemudian mau digugat oleh para penjajah. Mereka tidak mengakui kemerdekaan negara Republik Indonesia. Akhirnya bangsa Indonesia memperjuangkan proklamasi kemerdekaan itu. Akhirnya diakui secara hukum melalui konferensi Meja Bundar 27 Desember 1949, maka sah secara hukum Indonesia merdeka, berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah kedaulatan secara de jure. Nah, sekarang mari kita lihat, kalau tadi sifat hakikat negara dan kedaulatannya, kemudian yang kedua sekarang adalah sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang menjadi landasan konstitusi negara kita? Landasan konstitusi negara kita adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Maka berdasarkan Undang-Undang Dasar yang kita miliki itu, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Ya, sistem pemerintahan presidensial. Itulah tentang sistem pemerintahan kita. Ya, kita ketahui dulu sistem pemerintahan kita, baru nanti kita masukkanlah nilai-nilai Pancasila itu, ya, dalam praktek pemerintahan di negara kita. Selanjutnya, Indonesia menganut pembagian kekuasaan, sistem pembagian kekuasaan. Sistem pembagian kekuasaan. Maaf, mungkin gelap ya. Mati lampu di sini. Nah, mati lampu. Nah, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembagian kekuasaan ada dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal, ya, dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri horizontal, dan vertikal dari atas ke bawah, ya, horizontal dan vertikal. Nah, untuk selanjutnya untuk lebih, ya, mungkin video ini kurang pas pada apa yang kita pelajari, tapi sedikit banyaknya mari kita lihat dulu tokoh-tokoh dunia yang melakukan kekuasaannya, ya, melakukan kekuasaannya terhadap negara dan rakyatnya. Ya, ada beberapa tokoh, ya, yang mau kita lihat dulu melalui video ini. Selamat melihat, menyaksikan. Kebangsawanan, kekayaan, serta kodeks keluarganya yang luas memberikan Napoleon kesempatan yang luas untuk belajar hingga ke jenjang yang tinggi. Di sekolah, ia berbicara dengan logat Korsika yang kental, sehingga ia sering dicemooh teman-temannya, memaksanya untuk belajar. Napoleon pintar matematika dan cukup memahami pelajaran sejarah dan geografi. Ia menjadi siswa di Akademi Militer Brienne tahun 1779 pada usia 10 tahun.
Kecerdasannya membuat Napoleon lulus akademi di usia 15 tahun. Karir militernya menanjak pesat setelah ia berhasil menumpas kerusuhan yang dimotori kaum pendukung royalis dengan cara yang sangat mengejutkan. Dia menembakkan meriam di kota Paris dari atas menara. Peristiwa itu terjadi tahun 1795 saat Napoleon berusia 26 tahun. Berbagai perang yang dimenangkannya diantaranya melawan Austria dan Prusia. Napoleon juga dikenal dengan penggunaan artileri secara besar-besaran untuk menghancurkan tentara musuh, ketimbang menggunakan tentara infanteri secara langsung. Dalam pemilihan artileri, Napoleon memilih artileri yang memiliki mobilitas tinggi agar bisa mendukung taktik manuver yang sering digunakannya dalam pertempuran. Pada masa kejayaannya, Napoleon Bonaparte menguasai hampir seluruh daratan Eropa, baik dengan diplomasi maupun peperangan. Di antaranya adalah Belanda, Spanyol, Swedia, dan sebagian besar wilayah Italia yang direbut dari Austria dan Polandia. Tidak semua peperangan berhasil dimenangkan oleh Napoleon. Kegagalan dalam menginvasi daratan Mesir yang akibatnya berhadapan dengan kekuatan Inggris, Mamluk, dan Utsmani. Meski di daratan gurun, Napoleon sukses mengalahkan tentara gabungan Utsmani dan Mamluk dalam pertempuran piramida. Tetapi beberapa hari kemudian, armada Prancis dikalahkan oleh armada Inggris di bawah pimpinan Laksamana Horatio Nelson di Teluk Abukir. Dia juga mengalami kegagalan dalam menginvasi Rusia karena ketangguhan dan kecerdikan strategi Jenderal Mikhail Kutuzov dan Tsar Alexander I dalam menghadapi pasukan Prancis dengan memanfaatkan musim demensia yang dikenal mematikan, serta pengkhianatan Raja Swedia, Jenderal Bernadotte. Strategi Rusia dalam perang ini adalah membakar kota Moskwa ketika Napoleon berhasil menaklukkan kota itu. Kekalahan yang mengakhiri karirnya sebagai Kaisar Prancis adalah setelah ia melarikan diri dari Pulau Elba dan memerintah kembali di Prancis selama 100 hari, kemudian menerima pahitnya kekalahan di Waterloo ketika berhadapan dengan kekuatan Inggris yang dipimpin Duke of Wellington, lalu dikalahkan oleh Belanda, Prusia, yang terakhir dia kalah dari persenjataan baru, hasil temuan Jenderal Shrapnel dari Inggris, yang mengakibatkan dia dibuang ke Pulau Saint Helena sampai wafatnya. Itulah Napoleon. Enggak lagi ya. Udah, mana? Bisa. Baik. George Washington lahir di tanggal 22 Februari tahun 1732 dan meninggal pada tanggal 14 Desember tahun 1799 di umur 67 tahun. Ia adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertamanya dari tahun 1789 hingga 1797. Ia memimpin pasukan patriot selama Perang Revolusi Amerika dan berhasil mengantarkan mereka menuju pintu kemerdekaan dari Britania Raya. Ia juga mengepalai konvensi konstitusional tahun 1787 yang mendirikan pemerintahan federal yang baru. Berkat kepemimpinannya selama perjuangan untuk memerdekakan Amerika Serikat, ia diberi gelar Bapak Bangsa. Dan berikut ini adalah sejarah hidup George Washington selengkapnya. George Washington dilahirkan pada tanggal 22 Februari tahun 1732 di Pops Creek, Westmoreland County, Virginia. George dibesarkan di kawasan Deadwater di Virginia. Saat ia masih berumur 3 tahun, keluarganya pindah dari perkebunan Pops Creek ke perkebunan Observation di tepi sungai Potomac. 3 tahun kemudian, mereka pindah ke Ferry Farm di dekat Fredericksburg,
Ia mengenyam pendidikan selama 2 hingga 3 tahun di sekolah pendeta Anglikan James Mayer di Fredericksburg. George sangat dipengaruhi oleh kunjungannya ke Belvoir yang merupakan perkebunan milik William Fairfax. George ingin hidup sebagai para tuan tanah yang kaya. Fairfax melihat bahwa George memiliki potensi dan ia menjadi ayah angkatnya. Pada tahun 1748, Fairfax mengirim George bersama dengan para pengukur wilayah untuk melakukan survei terhadap lahan milik Fairfax di Shenandoah. Namun, setelah melalui 1 bulan yang keras, George memutuskan untuk meninggalkan kelompok tersebut dan pulang. Pada tahun 1751, George dan kakaknya, Lawrence, pergi ke Barbados dengan harapan agar iklimnya dapat meringankan penyakit tuberkulosis yang diderita oleh Lawrence. Kunjungan ini sendiri merupakan satu-satunya kunjungan George ke luar negeri pada masa hidupnya. Selama perjalanan tersebut, George terserang penyakit cacar variola yang kemudian menjadikannya kebal, tetapi wajahnya menjadi berparut. Kesehatan Lawrence terus memburuk dan ia akhirnya meninggal pada tanggal 26 Juli tahun 1752. George mewarisi hartanya di Mount Vernon pada tahun 1754 setelah kematian istri dan anak perempuan Lawrence. Lawrence memiliki pangkat ajudan jenderal pada saat Pada 2 Agustus 1934, Adolf Hitler resmi menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintah Jerman. Hitler adalah veteran Perang Dunia Pertama yang bergabung dengan Partai Pekerja Jerman pada 1919 dan menjadi ketua Partai Nazi pada 1921. Nazi di bawah kepemimpinan Hitler menjunjung tinggi semangat pan-Jermanisme, antisemitisme, dan anti-komunisme. Tahun 1923, ia melancarkan kudeta di Munchen yang dikenal dengan peristiwa Beer-Hall-Putsch. Kudeta yang gagal tersebut berujung dengan ditahannya Hitler. Di penjara, Hitler menulis memoarnya yang berjudul Mein Kampf yang berarti perjuanganku. Setelah bebas pada 1924, Hitler mendapatkan dukungan rakyat melalui pidatonya yang karismatik. Setelah ditunjuk sebagai kanselir Jerman, Hitler menerapkan sistem kediktatoran satu partai yang totalitarian dan otokratik. Sepak terjang Jerman di bawah kepemimpinan Hitler memicu pecahnya Perang Dunia Kedua. Pada 30 April 1945, kisah Hitler berakhir. Sang diktator mati setelah menembakkan kepalanya sendiri, sementara sang istri, Eva Braun, tewas usai menenggak sianida.
Jadi mohon maaf anak-anak kami karena ada kesalahan teknis, gangguan teknis. Kebetulan di tempat kami ini mati lampu, maka agak terganggu sedikit. Nah, kita sudah saksikan video pertama, video kedua, video ketiga, dan video keempat. Jadi sebenarnya bahwa video-video tersebut dari semua apa yang kita telah bahas hari ini, ya secara langsung mungkin sulit akan kita telaah, tetapi barangkali dari tokoh-tokoh tersebut bisa kita ambil inspirasi yang mereka lakukan terhadap negaranya, yang membuat mereka menjadi tokoh yang diktator. Ya, walaupun Napoleon Bonaparte menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum, berdasarkan undang-undang, tetapi akhirnya dia melanggar itu dan menjadi pemerintahan yang diktator. Kemudian dari Amerika Serikat, setelah mereka merdeka, mereka menjadi negara demokrasi, ya, negara demokrasi. Sebagai presiden pertama tadi George Washington. Kemudian bagaimana video selanjutnya adalah tentang pesta demokrasi di Indonesia. Melambangkan tadi adalah bahwa kekuasaan tertinggi, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Pesta demokrasi menunjukkan hal bahwa rakyat memilih, ya, wakilnya yang duduk dalam lembaga pemerintahan. Demikian kira-kira anak-anakku sekalian. Kalau ada nanti bertanya, setelah ini kita melakukan Zoom dan nanti disampaikan pertanyaannya. Demikian untuk sementara sebelum kita memasuki kepada Zoom, dan nanti di Zoom kita akan melakukan, ya, pertanyaan-pertanyaan secara interaktif. Demikian, terima kasih.